Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pujian dan sanjungan hanyalah milik Allah. Kita juga tidak lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam marilah kita memperbanyaknya agar nantinya di yaumil akhir kelak kita mendapatkan syafaat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Mukhtasar Al-Kalam ala Bulughil Maram karya Syekh Faisal Ibnu Abdul Aziz. Kemarin kita telah melewati hadis-hadis tentang mengusap sepatu atau al-khuf. Dan sekarang kita masuk dalam babu nawaqidil wudu. Bab tentang pembatal-pembatal wudu. An-nawaqidu jam'u naqidin. Nawaqid itu adalah jamak dari kata naqidun. Wa huwa ma abtalal wudu'a. Naqid itu adalah apa-apa yang membatalkan wudu. Wal khariju min ahadis sabilaini naqidun bil ijma'. Dan yang keluar dari salah satu dua jalan, yaitu dari depan maupun belakang, naqidun adalah pembatal wudu dengan ijma' para ulama. Apapun yang keluar dari dubur kita ataupun kubul kita, itu semuanya adalah pembatal-pembatal wudu dengan secara ijma' para ulama. Fa amma ghairuhu minan nawaqidi fa mukhtalaf fiha. Dan adapun selain daripada pembatal-pembatal wudu itu, permasalahannya berbeda para ulama di dalamnya. Namun para ulama mereka sepakat, mereka ijma' mengatakan bahwa di antara pembatal-pembatal wudu yang sharih, yang jelas itu adalah apa-apapun yang keluar dari depan maupun belakang itu adalah pembatal-pembatal wudu. Misalnya dari kemaluan kita keluar batu kerikil, batu kerikil dia keluar, maka keluarnya batu kerikil dari kemaluan kita ini adalah pembatal wudu. Begitu juga misalnya dari bahasa halusnya itu pantat, bahasa halusnya. Misalnya dari pantat kita keluar cacing, maka cacing yang keluar daripada pantat kita itu adalah pembatal wudu. Atau misalnya mungkin sesuatu yang lain yang keluar daripada depan dan belakang kita, maka semua itu adalah pembatal-pembatal wudu. Ini ijma' ulama, enggak berbeda para ulama di dalamnya. Namun disebutkan bahwasanya pembatal-pembatal yang lain, misalnya nanti disebutkan di dalam mazhab Syafi'i, apabila suami menyentuh kulit istri maka batal wuduknya
Di sini ada perbedaan pendapat. Kemudian di antara pembatal wudu juga adalah nantinya seseorang tidur dan sebagainya. Nah, semua itu ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Wa qad warada fi dzalika ahadits wal 'amalu biha ahwat. Dan telah ada yang demikian itu di dalam hadis-hadis, dan mengamalkan hadis-hadis adalah termasuk ahwat, kehati-hatian kita. Yang penting kita mengamalkan sebuah amalan, ada hadis di dalamnya yang menerangkan amalan tersebut, maka ini adalah langkah kehati-hatian kita untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita memasuki hadis pertama daripada bab pembatal-pembatal wudu. Hadis yang ke-61. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu ia berkata, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi yantaziruna al-isya'a hatta takhfiqa ru'usuhum. Sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang hidup di masa beliau, kebiasaan mereka yantaziruna al-isya, mereka menunggu solat isya, hatta takhfiqa ru'usuhum, hingga terangguk-angguklah kepala mereka. Summa yusalluna wa la yatawadda'un, kemudian mereka langsung solat tanpa mengambil air wudu kembali. Akhrajahu Abu Dawud, dikeluarkan oleh Abu Dawud, wa sahahahu Ad-Daruqutni, dan disahihkan oleh Imam Ad-Daruqutni, wa asluhu fi Muslim, dan asal hadis ini adalah dalam riwayat Muslim. Qauluhu wa asluhu fi Muslim, dan dasar hadis tersebut ada di dalam kitab Sahih Muslim, ai min hadisi Anas, yaitu hadis dari Anas juga. Walabzuhu, dan lapasnya adalah akhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-isya'a dzata lailah ila syatril lail. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengakhirkan salat isya pada suatu malam, ila syatril lail, hingga pertengahan malam. Au kada yadhhabu syatrul lail, ataupun hampir-hampir habislah pertengahan malam. Summa jaa, kemudian Rasul pun datang untuk mengimami salat isya. Faqal, maka kemudian berkata, innan nasa qad sallu wa namu, sesungguhnya manusia telahlah salat dan tidur pula. Wa innakum lam tazalu fi salatin man tazartumul salah, dan sesungguhnya kalian masih menunggu salat, selama itu kalian akan mendapatkan pahala salat. Wal hadithu dalilun ala anna an-naum al-khafif alladhi la yastaghriqul aqlu hatta la yabqa ma'ahu idrakun la yanqudul wudu'. Dan hadis ini adalah dalil atas bahwasanya tidur yang ringan atau tidur patuk ayam yang tidak menghilangkan akal seseorang hingga ia pun tidak tahu apa-apa, maka ini tidaklah membatalkan wudu. Artinya apa? Tatkala ada seseorang yang setelah sholat maghrib ia duduk di masjid dan menunggu akan dilaksanakannya sholat isya, kemudian ia pun duduk dan ternyata kantuk menyerangnya. Nah, walaupun ia tidur
kemudian tak tahu apa-apa, tapi waktunya cuma sebentar, maka di sini disebutkan tidaklah membatalkan wudu. Wa amman naumu al-mustaghriqu fahuwa nakidun lil wudu. Dan adapun tidur yang lelap, adapun tidurnya berat, maka ia adalah pembatal wudu. Kama fi hadis Safwan wa ghairuh, sebagaimana dalam hadis Safwan dan selainnya. Wa alhaqal ulama'u bin naumil irma wal junun was sakar. Dan menambahkan para ulama dengan tidur, artinya pembatal wudu itu adalah diantaranya tidur yang lelap. Kemudian para ulama menambahkan pembatal wudu itu adalah al-irma, pingsan, wal junun, dan gila, tiba-tiba dia gila. Kita nggak tahu kayak mana nih, tiba-tiba gila ini nggak tahu. Wasakar, dan mabuk. Nah ini juga termasuk pembatal wudu. Maka jangan pula nantinya tatkala kita bentar lagi ini sholat isya, mabuk dulu dan sebagainya. Jangan pula. Itu pembatal wudu. Kemudian hadis selanjutnya, hadis yang ke-62. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Ja'at Fatimah bintu Abi Hubaysh ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatimah bintu Abi Hubaysh mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian ia pun berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, inni imra'atun, sesungguhnya aku adalah wanita, ustahadu fala adhur, ditimpa penyakit istihadah sehingga tidak suci. Afa ada ussalah, apakah aku meninggalkan salat? Qala, maka Rasulullah pun mengatakan, la, jangan. Inna madzalika irqun walaysa bihaidin, sesungguhnya itu adalah irqun, darah penyakit, walaysa bihaidin, dan bukan darah haid. Fa idza aqbalat haidatuki fada'is shalah, dan apabila datang darah haidmu maka tinggalkanlah salat. Wa idza adbarat faghsili ankid dam, dan apabila telah selesai maka cucilah darah tersebut. Summa salli, kemudian salatlah. Muttafaqun alaih. Walil Bukhari, dan di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, summa tawaddai likulli salatin, kemudian setelah engkau itu suci daripada darah haid, maka berwuduklah dan laksanakanlah salat. Wa asyara Muslimun ila annahu hadzafaha amdan, dan Imam Muslim mengisyaratkan bahwasanya hal tersebut, hadisnya dihilangkan secara sengaja oleh Al-Imam Bukhari tersebut. Al-haditsu dalilun ala wuqu'il istihadah, hadis ini adalah dalil bahwasanya adanya wanita yang mengalami darah istihadah. Ada sebahagian di antara wanita-wanita tersebut memiliki penyakit, yang mana penyakit itu mengantarkan ia kepada darah istihadah. Wa ala anna laha hukman, dan oleh sebab itu atasnya ada hukum, yukhalifu hukmul haid, yang hukumnya berbeda dengan hukum haid. Wa qad bayyanahu sallallahu alaihi wasallam akmala bayanin, dan sungguh Rasul kita telah menjelaskan semua syariat ini dengan sempurnanya keterangan dan penjelasan.
fa innahu aftaha bi annaha la tada' as-salah ma'a jarayan damil istihadah, yang mana sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan fatwa bahwasanya orang yang mengalami darah istihadah tidaklah meninggalkan salat sekalipun darah istihadah tersebut mengalir. Fa idza aqbalat haidatuha tarakat shalah fiha, dan apabila datang darah haid seorang wanita maka ia harus meninggalkan salat. Berbeda halnya dengan darah istihadah, walaupun darahnya mengalir full maka ia tetap melaksanakan salat. Wa idza adbarat ghasalat ad-dam wa ghtasalat wa sallat, dan apabila telah selesai seseorang dari darah tersebut ia harus membersihkannya, dan ia pun harus mandi dan melaksanakan salat bagi seseorang yang keluar darah haidnya. Wa ya'ti bayanun zalika fi babil haid insyaallah taala, dan akan datanglah penjelasan dalam bab haid insyaallah. Qauluhu walil Bukhari summa tawadda'i likulli salatin, dan perkataan yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, kemudian berwuduklah setelah itu salatlah. Wa asyara Muslimun ila annahu tarakaha amdan, kemudian Imam Muslim mengatakan bahwasanya konteks hadisnya ini, teksnya itu sengaja ditinggalkan oleh Imam Bukhari. Fa innahu qal, maka ia pun berkata, wa fi hadis Hammad harfun tarakna zikrahu, di dalam hadis Hammad terdapat penulisan hadis tersebut, tawaddu'i likulli shalah tarakna zikrahu, namun kami meninggalkan penyebutan konteks hadis tawaddu'i likulli shalah. Wa qad qaddara al-musannifu fil fathi annaha sabitatun min turuq, dan telah ditetapkan oleh Ibnu Hajar, penulis kitab kita ini Bulughul Maram, di dalam kitab beliau Al-Fath, bahwasanya hadis-hadis tersebut adalah sabit, ada dan terdapat di dalam beberapa turuk, beberapa jalan-jalan perawi hadis. Wasaqal musannifu haditsal mustahadah fi babin nawaqidil wudu' li ajli hadhihi ziyadah, dan al-musannif pengarang kitab Bulughul Maram ini saqa mencantumkan hadis-hadis istihadah di dalam bab pembatal-pembatal wudu karena untuk tambahan maklumat, tambahan informasi bahwasanya darah istihadah yang keluar dari seorang wanita ini tidaklah termasuk pembatal-pembatal wudu. Wahya qauluhu, dan ia adalah ucapan summa tawadda'i likulli shalah, kemudian berwuduklah untuk setiap salat. Artinya apa? Apabila seorang wanita mengalami darah istihadah, ia tetap melaksanakan salat. Namun ingat, ketika ia telah melaksanakan salat maghrib dengan berwudu, kemudian akan melaksanakan salat isya, harus wudu lagi. Itulah yang disebutkan oleh Imam Bukhari, summa tawadda'i likulli salatin, kemudian berwuduklah pada setiap salat. Berbeda halnya dengan kita yang tidak mengalami darah istihadah, maka wudu solat maghrib bisa kita pakai untuk solat isya, bahkan bisa kita pakai lagi nanti untuk solat subuh kalau kita tidak tidur atau begadang lama dan sebagainya.
ataupun tak batallah itu wuduknya. Wa fiha hujjatun ala anna damal istihadah anna damal mustahadah hadas min jumlatil ahdath nakidun lil wudu'. Dan padanya dalam hadis tersebut adalah hujjah atas bahwa darah istihadah adalah sebuah hadasun min jumlatil ahdas, di antara salah satu hadas-hadas yang membatalkan bagi wudu. Apa maknanya? Bahwa ternyata sebahagian pendapat mengatakan darah istihadah ini adalah di antara atau termasuk hadas, di antara hadas-hadas yang ada, dan ia pun adalah yang membatalkan wudu. Ini pendapat yang lain. Kenapa mereka mengatakan darah istihadah ini termasuk pembatal wudu? Dalilnya mereka katakan, hujjahnya adalah karena sebagaimana tadi kita katakan bahwa pembatal-pembatal wudu yang keluar dari depan dan belakang, apapun itu namanya, para ulama sepakat itu adalah pembatal wudu. Kemudian mereka mengatakan kemudian sebahagian ulama mengatakan bahwasanya yang lain itu maknanya adalah bahwa memang di antara darah istihadah ini adalah termasuk hadas atau salah satu hadas karena ia keluar dari depan seorang wanita, maka ia adalah pembatal wudu. Inilah dia di antara dalil mereka. Maknanya apa? Bahwasanya orang-orang yang mengalami yang namanya darah istihadah, ia tidak boleh meninggalkan sholat, wajib melaksanakan sholat, namun harus tetap mengambil air wudu ketika melaksanakan dari sholat yang satu ke sholat yang lain, dengan dalil mereka bahwasanya darah istihadah adalah keluar juga dari dua jalan depan. Masyarul muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya hadis yang ke-63. Wa an Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ia berkata, qal kuntu rajulan mazza'an. Ali bin Abi Thalib menceritakan kepada kita bahwasanya aku itu adalah lelaki mazza yang sering keluar mazi dari kemaluanku, kata Ali bin Abi Thalib. Fa amartul Miqdad, kemudian aku pun menyuruh Miqdad ayyas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar Miqdad bertanya kepada Rasul. Fasa'alahu, maka Miqdad pun bertanya tentang mazi tersebut. Faqal, maka Rasulullah pun berkata, fihil wudu', maka hendaklah ia mengambil air wudu'. Muttafaqun alaih wal lafzu lil Bukhari, lapasnya bagi Imam Bukhari. Ali bin Abi Thalib ia menceritakan bahwasanya ternyata aku itu adalah seorang laki-laki yang kebiasaannya sering keluar mazi dari kemaluannya, namun ia malu ingin bertanya langsung kepada Rasul, dan ia pun menyuruh Miqdad bertanya kepada Rasul, dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan fihil wudu', hendaklah ia mengambil air wudu'. Ternyata ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ketika kita dulu awal-awal nikah, sering ini terjadi, keluar mazi, karena mungkin karena belum pernah dekat sama wanita, cepat dia keluar dia. Ini dia misalnya yang orang-orang baru-baru nikah itu biasanya
Itulah dia. Sikit-sikit tuh ada yang keluar dan sebagainya. Nah, itu yang normal mungkin. Kalau nggak normal kita nggak tahu. Seperti itulah dia. Al hadisu dalilun ala anna al madhi yanqudul wudu. Hadis ini adalah dalil bagi kita bahwa madhi itu pembatal wudu. Wa ala annahu la yujibu ghuslan, namun tidak diwajibkan untuk mandi, namun hanya dicuci saja. Wa fi riwayatin Abi Dawud, dan di dalam riwayat Abi Dawud, yaghsilu dzakarahu wa unsayaihi wa yatawadda, hendaklah ia mencuci kemaluannya dan dua buah pelirnya atau kemaluan laki-laki, wa yatawadda, dan berwudu. Wa fi hadis, dan di dalam hadis Sahal ibn Hunain, disebutkan, fakultu ya Rasulullah, aku pun berkata, wahai Rasul Allah, kaifa bima yusibu thawbi minhu, dan bagaimana jikalau madhi itu mengenai pakaianku. Qal, maka Rasulullah pun berkata, yakfika an ta'khudha kaffan min ma'in, cukup bagimu mengambil segenggam air, fataddahu bih, percikkan ia atau curahkan ia atau basahi ia, cuci ia, saubaka, pakaianmu, haitsu tara, yang mana engkau melihat bekasnya ataupun kamu pikirkan, annahu qad asaba minhu, yang terkena madhi tersebut. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi. Pembahasan ini adalah berkaitan dengan kalimat fatandahu bih. Kalimat tandahu, sebahagian ulama mengatakan maknanya ini memercikkan. Makanya ada nanti sebahagian ulama mengatakan apabila celana dalam kita itu kena madhi, cukup dipercikkan. Nah, ada yang mengatakan tidak cukup, harus dicuci. Karena apa? Karena madhi ini bukanlah di antara najis yang ringan, seperti kencing anak bayi yang berumur kurang 2 tahun dan masih minum ASI. Mazhab Hambali berpendapat makna an-nadahu adalah diperciki. Mereka mengatakan kalimat an-nadah itu memang diperciki. Maka di antara pendapat-pendapat mereka mengatakan apabila pakaian kita atau celana dalam kita terkena madhi, cukup diperciki. Namun jumhur ulama fuqaha dan Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' mengatakan, ajma'at al-ummah ala najasatil madhi, umat telah sepakat, jumhur ulama telah sepakat bahwa madhi itu najis, wal wadi, dan juga wadi. Summa mazhabuna wa mazhabul jumhur, kemudian mazhab kami yaitu mazhab Imam Syafi'i dan mazhab jumhur ulama mengatakan annahu yajibu ghuslal madhi, bahwasanya wajib mencuci madhi tersebut. Wala yakfi nadhuhu bighairi ghuslin, dan tidak cukup hanya diperciki saja tanpa dicuci. Ini pendapat jumhur para ulama. Namun apabila kita mungkin membaca kitab-kitab Hambali, mereka mengatakan percik. Nah, itulah mungkin yang ketika Bapak tanya kemarin, dia disebutkan dia di dalam hadis ini. Masyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya hadis yang ke-64. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kita
qabbala ba'dha nisa'ihi summa kharaja ila shalah wa lam yatawadda, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencium sebahagian di antara istri-istri beliau, setelah itu keluar melaksanakan salat walam yatawadda, dan tanpa mengulangi wudu. Akhrajahu Ahmad, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, wa dha'afahu al-Bukhari, namun hadis ini dilemahkan oleh Imam Bukhari. Nah, di sini nanti juga berbeda pendapat. Nah, artinya apa? Al-Imam Bukhari mengatakan hadis ini lemah. Maka dalam mazhab Syafi'i nanti mengatakan bahwa seorang suami apabila bersentuhan dengan istrinya batal wuduknya. Al-haditsu dalilun, hadis ini adalah dalil ala anna lamsal mar'ah wa taqbilaha la yanqudul wudu'. Hadis ini adalah dalil atas bahwa menyentuh wanita dan menciumnya tidaklah membatalkan wudu. Hadisnya ini karena ia dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Jadi siapa saja di antara ulama yang menganggap hadis ini sahih, maka pasti pendapat mereka mengatakan bahwa hadis ini adalah dalil menyentuh wanita dan menciumnya tidaklah membatalkan wudu. Namun apabila ia mengatakan hadis ini lemah, berarti dia tidak mengambil pendapat ini. Wa dhahaba Syafi'iyah ila annahu yanqudu liqaulihi ta'ala, dan mazhab Syafi'iyah mengatakan annahu yanqudu, bahwasanya itu juga termasuk membatalkan, liqaulihi ta'ala, dengan firman Allah, aula mastumun nisa, ataupun mereka menyentuh para wanita. Lakin akan tetapi fassarat al-mulamasah bil jima', namun mereka mazhab Syafi'iyah mengatakan ataupun menafsirkan ayat ini aula mastumun nisa, kalimat mulamasah menyentuh bermakna bil jima', yaitu senggama. Kama sabata dzalika ala Ali wa Ibnu Abbas, sebagaimana hal tersebut terdapat dari pendapat Ali dan Ibnu Abbas menerangkan ayat aula mastumun nisa. Wa qala al-Imam Ahmad, dan Imam Ahmad mengatakan yang kudu lamsuha bisyahwah. Kalau mazhab Imam Ahmad mengatakan batallah wudu seseorang apabila ia menyentuh wanita atau istrinya bisyahwatin, dengan syahwat. Wa huwa rajih, inilah pendapat yang rajih. Masyarul muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Masih banyak nih. Oke, satu hadis lagi. Hadis yang ke-65. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'a fa ashkala alaihi, apabila salah seorang di antara kalian merasakan, mendapati fi batnihi, di dalam perutnya, syai'an, sesuatu, fa ashkala alaih, ia pun ragu terhadapnya, akhraja minhu syai'un amla, apakah sesuatu itu keluar atau tidak, fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, akhrajahu Muslim.
maka janganlah salah seorang di antara kalian itu keluar dari masjid hingga yasma, ia mendengar sautan suaranya, au yajidarihan, ataupun ia mendapati atau mencium baunya. Akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Maka tatkala kita setelah mengambil air wudu dan melaksanakan sholat, kan kadang tiba-tiba kita itu dihampiri angin. Ini kayaknya mau keluar apa enggak nih? Kita tahan-tahan lah gitu. Maka timbangannya kata Rasul, hatta yasma'a sautan, sampai engkau dengar dan suaranya bunyi enggak ada? Bunyi dia sih katanya. Berarti ini batal nih, udah keluar dia. Au yajidarihan, ataupun kita mencium, ada juga baunya nih, berarti ini udah keluar, berarti batal. Tapi kalau belum, maka dilanjutkan. Hadzal hadisu aslun min usulil Islam. Hadis ini adalah di antara dasar dari dasar-dasar Islam. Wa qaidatun min qawaidil fikih, dan salah satu kaidah di antara kaidah-kaidah ilmu fikih. Wa huwa annal asya, dan itu adalah bahwa segala sesuatu yahkumu bi baqaiha ala usuliha, segala sesuatu dihukumi berdasarkan asalnya, hatta yatayaqqana khilafa zalik, hingga ia yakin ada yang menyelisihinya. Jadi hadis yang telah dibacakan tadi ini adalah sebuah kaidah di dalam ilmu fikih yang mengatakan al asya'u yahkumu bi baqaiha ala usuliha hatta yatayaqqana khilaf zalik. Segala sesuatu pada dasarnya itu, pada asalnya dilandaskan pada keyakinan. Misalnya kita ingin melaksanakan sholat maghrib, berwudu. Setelah itu kita laksanakanlah sholat maghrib secara berjamaah. Selesai sholat maghrib, kita pun keluar ke warung. Kita makan-makan, minum-minum. Nah, kemudian masuklah azan isya. Kita pun mengatakan, ini wudu lagi enggak ya? Batal enggak nih? Maka di sini kaedahnya adalah bahwa segala sesuatu itu dihukum berdasarkan asalnya. Asalnya kita memiliki wudu, karena setelah melaksanakan sholat maghrib kita langsung keluar dan membeli di warung. Itu asalnya kita sudah memang berwudu. Nah, hatta yatayaqqan khilaf zalik, hingga ia yakin ada yang menyelisihinya. Pada dasarnya dia itu adalah suci. Kemudian kalau ia yakin, ternyata kayaknya batal, karena ternyata tatkala ia datang ke warung itu makan daging onta dia misalnya. Berarti udah yakin aku batal nih. Udah. Nah, seperti itu dia. Ini pada dasarnya. Wala athara lisyakkit tari, maka tidak ada pengaruh di dalam keraguan itu yang timbul. Jadi apabila ada keraguan-keraguan yang ada, artinya keraguan-keraguan yang datang di dalam diri kita, ini tidak bisa membatalkan asal daripada apa yang telah kita lakukan tadi. Asalnya kita melaksanakan sholat maghrib, pasti kita itu suci, berwudu. Apabila adanya datang keraguan-keraguan ini itu dan kita tak yakin, maka kita tetap dalam keadaan bersuci, itu dia, masih dalam keadaan berwudu. Wal hadisu ammun, hadis ini adalah umum, liman kana fis shalah, bagi orang yang ingin melaksanakan salat, au kharijiha, atau yang keluarnya. Wa huwa qaulul jumhur, dan ini adalah ucapan jumhur para
ulama. Wallahu a'lam bissawab. Inilah yang bisa kita sampaikan di dalam hadis-hadis yang membatalkan wudu. Nah, mudah-mudahan kita bisa memahaminya pelan-pelan dan dengan seksama dan sebagainya. Nah, mana tahu ada di antara kita yang ingin bertanya tentang hadis-hadis tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan sedikit masalah darah istihadah tadi ya. Memang darah istihadah ini seperti kasus seseorang dalam kondisi sakit agak keras. Jadi dia pun kadang-kadang hampir tidak sadar sering keluar kencing tanpa dia bisa tahan ya. Terus ketika dia mau ngambil air wudhu, dia udah susah untuk menggerakkan badannya. Sedangkan kalau kita mau untuk tayamum kan tidak boleh karena ada air kan. Maka diperbolehkan buat orang di sekitarnya untuk mengambilkan air wudhu untuk orang yang sakit tersebut. Terus juga kalaupun dia pada posisi berbaring, tentu kalau berkumur-kumur kan susah kan. Maka ada keringanan seperti tata cara wudhunya ada dibuat keringanan kah? Terus ketika dia sholat nanti keluar kencing tetap dia bisa lanjutkan atau gimana? Nah, untuk masalah seseorang yang tidak normal dalam kehidupannya, atau artinya ada seseorang yang penyakitan, maka Islam mengajarkan adanya rukhsah, yaitu keringanan. Di antaranya baik dalam bab wudu, baik dalam solat adanya keringanan. Misalnya tadi seseorang tersebut ternyata mengambil air wudu udah susah. Dan kita juga harus paham rukun-rukun wudu. Dan di antara rukun-rukun wudu hanyalah niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan, membasuh kaki. Sedangkan berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung adalah sunnah. Maka apabila kita kewalahan untuk berkumur-kumur ataupun memasukkan air ke hidung, maka tidak masalah. Kemudian setelah itu ia tak bisa mengambil air wudhu dengan sendirinya, maka boleh dibantu oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang sekitar mengambilkan air, ya sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau sakit sebelum kematiannya, beliau kan ibunda kita Aisyah kan mengambilkan atau mewudukkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah dalilnya diperbolehkan. Kemudian di antara darah yang keluar bagi seorang wanita, mungkin darah istihadah, maka ia cukup bersihkan dulu, cuci, kemudian boleh pakai pempes misalnya. Pakai pempes, apalagi zaman sekarang kan udah canggih, udah mantap dia. Pakai pempes, setelah itu sholatlah dia. Nah, jadi keumuman daripada apa yang terjadi pada seseorang tersebut, lihat kemampuannya, karena Allah telah memberikan rukhsah dalam semua perkara-perkara ajaran Islam itu sendiri. Jadi udah bisa dia gitu dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, nggak ada yang lima. Oke, kalau nggak ada kita cukupkan karena memang mungkin pembahasan ini mudah ya. Jadi nggak ada pertanyaan di dalamnya, dan mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala memberikan kesehatan kepada kita.
agar kita mudah untuk melaksanakan, menunaikan perintah-perintah Allah tabaraka wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dzamb innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.